Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 24USP106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar jawaban berikut. Nah, kita akan menjelaskan jawaban dan pertanyaan berikut dengan bagian A. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut jika ada gambar atau grafik terkait tampilan. 1. Di bidang pekerjaan manakah diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Nah, jawabannya yaitu bidang pekerjaan mesin listrik, generator listrik. Generator listrik diaplikasikan di berbagai bidang pekerjaan, antara lain yaitu pembangkit listrik PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTS, PLTB, industri manufaktur sebagai sumber listrik cadangan atau genset, pertambangan dan peminyakan, transportasi seperti kapal laut, kereta, diesel, elektrik, telekomunikasi atau BTS dan data center, rumah sakit dan fasilitas vital dan proyek konstruksi. Nah, yang kedua itu apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi baik energi listrik, energi mekanik atau motor listrik, baik energi mekanik mengubah ke energi listrik atau generator. Nah, yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. 4. Klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Arus, generator DC atau generator AC. 2. Sistem eksitasi tersendiri atau terpisah. 2. Jenis rotor, kutub dalam dan kutub luar. Dan terakhir jenis fasanya, 1 fasa dan 3 fasa. Nomor 5. Generator sinkron dan asinkron. Generator sinkron adalah kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet, umum dipakai di pembangkit listrik. Generator asinkron atau induksi, kecepatan rotor tidak sama dengan medan magnet, umumnya di generator kecil atau pembangkit tenaga angin. 6. Generator yang umum melayani listrik masyarakat. Nah, generator AC atau sinkron 3 fasa karena tegangan stabil, efisiensi tinggi, mudah ditransmisikan jarak jauh. Nah, yang ketujuh, prinsip kerja generator AC. Generator AC bekerja berdasarkan perubahan siklus magnet pada kumparan yang berputar di dalam medan magnet sehingga menghasilkan tegangan bolak-balik atau sinusoidal. Nomor 8, prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja dengan prinsip yang sama, namun menggunakan komutator untuk mengarahkan tegangan sehingga menghasilkan arus searah. 9. Komponen utama generator AC. Pertama itu stator, tempat kumparan jangkar. Kedua, rotor sebagai pembangkit medan magnet. Yang ketiga, slip ring, penghubung arus AC. Keempat, poros, dan kelima, sistem pendingin. Nah, 10. Komponen utama generator DC yaitu 1. Armatur sebagai jangkar, komutator, brus atau sikat karbon, kumparan medan, poros dan bantalan. Nah, 11. Istilah-istilah penting yaitu eksitasi, pembersih arus medan. Kedua, kumparan medan, pembentuk medan magnet. Armatur atau tempat gelgel didiskusikan. Brus sebagai penguat listrik, penguatan sendiri arus medan dari generator itu sendiri. Penguat terpisah arus medan dari sumber luar. Nah, 12. Perbedaan generator kutub dan kutub luar. Kutub dalam, rotor di dalam. Kutub luar, rotor di luar. Kutub dalam umumnya daya besar. Kutub luar umumnya daya kecil. Kutub dalam kontribusi kompleks. Kutub luar konstruksi sederhana. Nah, itulah jawaban
bagian A. Sekarang kita lanjut ke B. Jawaban B. Bagian B. Jawab dan jelaskan analisis output generator berikut. Nah, baik, kita jelaskan dan dari hasil analisa output generator di bawah ini. Baik, diketahui dalam kurung T sama dengan ABC sin dalam kurung watt. Nah, jawabannya dari A itu grafik gelombang sinus satu periode, B Vmax atau ABC volt, C V dalam kurung sin sama dengan 390 derajat Celcius sama dengan ABC sin 390 derajat sama dengan ABC sin 30 derajat. D V dalam kurung T sama dengan 0,216 S sama dengan ABC sin kurung 2 sin F 0,216. E V sin sama dengan ABC derajat sama dengan ABC sin ABC derajat. F V T sama dengan ABC sin dalam kurung 2 sin F ABC. G V rata-rata sama dengan 0 volt. H V efektif atau RMS sama dengan F EF volt EF sama dengan ABC sin dibagi 2/2. Tegangan sesaat dari termometer V sesaat FE 2 sin WT. Baik, kita masuk ke bagian C. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut. Nah, kita akan menjelaskan dari 1 sampai 7 yang bagian C. Baik, kita masuk ke nomor 1, jenis dan beban generator, yaitu beban resistif, beban induktif, beban kapasitif. 2. Beban resistor murni. 1. Tegangan dan arus safas. 2. Faktor daya sama dengan 1. 3. Lagging. Arus tertinggal dari tegangan disebabkan oleh beban induktif motor atau trafo. Leading. Arus mendahului tegangan disebabkan oleh beban kapasitif atau kapasitor. 5. Prinsip sistem 3 fasa. Tiga tegangan sinusoidal berada di 120 derajat menghasilkan daya. 1. Lebih stabil. 2. Efisien. 3. Torsi halus. 6. Cara mengubah lagging menjadi sefasa. 1. Menambahkan kapasitor bank. 2. Koreksi faktor daya. Nah, yang ketujuh, nilai VR, VS, VT saat sin sama dengan 90 derajat, yaitu yang pertama VR sama dengan ABC sin 90 derajat sama dengan ABC. Yang kedua, VS sama dengan ABC sin minus 30 derajat sama dengan minus 0,5 ABC. VT sama dengan ABC sin dalam kurung minus 150 derajat sama dengan minus 0,5 ABC. Nah, itulah jawaban-jawaban bagian C. Sekarang kita lanjut ke bagian D. Bagian D yaitu bagian-bagian genset dan pemeliharaan. Nah, jawabannya yaitu bagian genset. 1. Mesin diesel atau bensin. Generator atau alternator. Kedua, AVR. Keempat, panel kontrol. Kelima, sistem pendingin. Keenam, sistem pelumasan. Ketujuh, baterai. Pemeliharaan genset. 1. Cek oli dan bahan bakar. 2. Uji beban berkala. 3. Pembersihan filter. 4. Pemeriksaan kabel dan panel. 5. Servis berkala sesuai jam kerja. Nah, itulah jawaban bagian D, yaitu bagian genset dan pemeliharaannya. Nah, kita lanjut ke E. Syarat dan cara kerja paralel generator. Nah, syarat dan cara kerja paralel generator yaitu syarat yang pertama, syarat paralel generator. 1. Tegangan sama. 2. Frekuensi sama. 3. Urutan fasa sama.
4 sudut fasa sama. Cara kerja paralel generator yaitu 1. Generator disinkronkan. 2. Beban dibagi secara proporsional. 3. Digunakan pada sistem besar untuk keadaan, efisiensi, kontinuitas dan kontinuitas daya. Nah, itulah jawaban dari A sampai E untuk soal-soal yang ada di ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.